adalah nubuatan nabi palsu dan penggenapannya. Anak-anak ibu online, tolong pegangan yang kuat, minum pil anti kejang, jangan lupa pakai pampers. Takutnya mencret bau di jalan nanti ya. Oke. Baik. Kalau kita lihat nubuatan nabi palsu, teman-teman, yang sangat eksplisit adalah ketika dalam Matius pasal 7 number 15 or 21 sampai 21. Itu di belakang tersendiri. Bang Yarobi. Ketua kelas amankan. Baik, terima kasih ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Mari kita lihat Paulus apakah pohon berduri atau pohon baik? Tentunya pohon berduri, karena dia pembunuh Stefanus dan penyesah murid Yesus. Tidak mungkin, kata Yesus, pohon baik menghasilkan buah yang tidak baik. Bagaimana dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW? Baginda adalah orang yang bergelar Al-Amin. Bahkan kaum kafir Quraisy ketika hendak menitipkan barangnya, mereka percaya kepada baginda. Apakah memiliki akhlak terpuji? Yes. Sebelum Nabi, setelah Nabi, akhlaknya terpuji. Paulus sebelum jadi rasul tercela, setelah jadi rasul merampok, berdusta, bahkan membatalkan firman Tuhan dan mengajarkan ajaran pagan, menyirikan saudara-saudara. Baik, kita lihat. Dan nubuatan ini terkait tentang waspada terhadap nabi-nabi palsu dipenuhi yang menyamar menjadi domba, seperti yang ibu dosen katakan tadi, bahwasannya Paulus itu menyamar. 1 Korintus pasal 9 nomor 20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penipuan ini, penipuan namanya ini, ya, penipuan, nyamar. Boleh nggak saya bicara? Ya. Diam Sebentar, Mayor, diam dulu Mayor. Mayor, diam. Diam dulu Mayor, ya Major. Major ini. Lalu secara harafiah Tidak, kita lihat dalam begini, kitab Mas. mereka bahwa Ibu Uni Paulus ini itu ada. Tom, diam kau Tom. Ibu, Keluarkan dari kelas kau. Aduh. Ini ceritanya Sabar anak-anak online. Gantian. Ini ceritanya Major, kau diam, Major, Major. Aduh, baru datang nih udah bising nih kafir atur nih. Udah, Terima diam kasih dulu. menyapa. Aduh, udah kamu keluar Major. Aduh. Ceritanya. Disambung. Nih, silakan. Oke, sudah ya anak-anak online ibu, sabar ini ya. sangat membahayakan Ketua kelas kita mau ini tunggu luar di luar. biasa. Lanjut. Oke, baik, kita lanjutkan lagi anak-anak online. Ini buat Islam ini bahaya. Tadi kita sudah menyebutkan penggenapan dan pemenuhan nubuatan tersebut di atas diri Paulus. Sekarang kita lanjut. Sekarang adalah Paulus itu mengaku Pemikiran sebagai Ibu Uni sangat membahayakan Islam. Aduh, ini anak tunggu di bawah deh. Tunggu di luar. Kamu aduh, Tom botol yang ini aduh. Dilanjut. nanti naik lagi ya Tom ke kelas ya, tapi udah mencretnya bersihin dulu di luar. Iya, dilanjut. Nah, jadi kalau kita lihat Paulus itu adalah keturunan serigala. Ini ada dalam kitab Kejadian pasal 49 nomor 27. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi ia memakan mangsanya. Serigala dia. Ternyata dalam Roma pasal 11 nomor 1, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, aku sendiri pun dari Israel, dari keturunan Abraham. Itu pengakuan loh ya. Belum berarti dia benar-benar Bani Israel loh. Karena ngaku-ngaku aja kan, aku juga bisa bilang anaknya Pak Jokowi, tapi nggak bisa buktiin. Tahu-tahu kan nggak tahu bapaknya siapa. Kan memang Paulus nggak tahu bapaknya siapa. Kan ini ngaku-ngaku doang ya, ngaku-ngaku. Nah, itu ya. Kemudian ya Allah minta uang anak ini, astagfirullahaladzim. Ya bentar, buang, pergi sana jauh-jauh. Paulus itu adalah pembunuh. Kisah Para Rasul pasal 22 nomor 3 sampai 4. Aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Yang benar, Gamaliel ngajarin anak laki-laki seusia Paulus waktu kecil. Yang benar. Dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan. Nah, penjahat kan dia, penjahat. Lalu
Paulus ini menyesatkan dengan menggunakan nama Yesus? Jawab Yesus kepada mereka, ini nubuatannya ya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Bukan hanya sekedar mengaku Mesias. Dalam 1 Korintus pasal 4 nomor 15, dia bahkan mengaku Bapa itu sendiri. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Kalian ini katanya Kristen, pengikut Kristus. Yang kalian ikuti itu Paulus, dia paksa kalian ikuti teladan dia. Padahal kata Paulus ya, jangan ada yang memanggil satupun orang di bumi ini Bapa, karena Bapa ada di surga. Itu ya, bukan hanya sekedar mengaku Mesias, tapi mengaku Tuhannya Yesus. Ngeri kali wah ya. Mungkin itu bab kedua, panjang nanti ibu dosen mungkin anak-anak ibu dosen online, ibu minta kalian bikin PR ya di bab ketiga ini. Bab ketiga kita adalah bahwa Nabi palsu telah muncul. Tunggu, saya mau kasih PR dulu kan anak online dulu. Ini PR dulu. Iya, gantian. Tom, Kan ibu dosen. Gimana sih? nanti giliran kamu ngomong, yang lain yang ngomong, Tom. Punya presentasi ini Iya. membahayakan Islam. Terima kasih anak-anak ibu dosen, anak ibu online. Ibu sudah selesai tadi mengajarkan kepada kalian. Tolong besok Baik. dihafalkan ya. Iya, Bu. Hafalkan ayat-ayatnya menyala saya ya besok ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Menyala PR Iya. besok kasih tahu kepada anak-anak lain bahwa PR kalian besok itu mencari tahu siapa nama Bapak Paulus ya, itu PR kalian ya. Terima kasih. Sekalian Tom. Ini Datang jangan lupa. tunggu. Menit Ini, aja, 1 menit. ini siapa yang mau maju ke depan nih? Siapa yang mau maju ke depan dulu? Tom apa Chris dulu? Tom apa Chris Saya dulu? aja 1 menit. Oke, maju Tom. Jangan bikin malu kelas, Tom. Enggak, saya enggak, bukan begini. Ya. Bagi saya pikiran Uni ini sangat membahayakan Islam. Ya, waduh. Mengapa? Dia mengcompare antara Paulus dan Nabi Muhammad. Saya rasa nggak layak loh. Bagi saya Nabi Muhammad itu lebih jauh dari Paulus. Ya, sedangkan Paulus adalah bekas seorang penjahat. Jadi ini sangat membahayakan, not apple to apple membandingkan antara Nabi Muhammad. Sangat tidak layak loh Uni, kau membandingkan Nabi Muhammad dengan Paulus. Itu berbahaya sekali. Tidak layak Paulus dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Terlalu tinggi Nabi Muhammad bagi saya. Ya, ya. Jadi Anda salah membandingkan. Saya pun tidak akan menyembah Paulus karena dia manusia biasa. Tapi ketika Anda membandingkan, artinya Anda sedang membuat kesejajaran. Diam dulu Major. Major ribut terus Major. Diam dulu Major. Jadi bahaya Uni bahaya pikiranmu. Jadi bagi saya tidak bisa Muhammad dibandingkan dengan siapa saja. Dia nabi terakhir, nggak bisa dibandingkan. Jadi ketika Anda membandingkan dengan Paulus, artinya Anda sedang mensejajarkan hal itu. Mohon maaf, ini sangat membahayakan sebenarnya pemikiran dari Uni. Kalau dia mau membahas Paulus, bahas saja Paulus. Jangan Ketua kelas dikonter udah dengan 1 menit Muhammad. itu. Sangat berbahaya. 1 menit. Ini Sangat Tom. berbahaya. Saya Tom, sangat respect dan dari tadi menghormati. bahaya-bahaya mulu, dalil nggak ada, Tom. Aduh, nih si Tom bahaya, dalilnya nggak ada. Jadi Aduh, Uni aduh, salah mengcompare ya. Jadi hati-hati, justru enggak apa-apa kebusukan Paulus silakan dibongkar saja. Tetapi membandingkan dengan Muhammad itu salah besar. Tom, dalil Tom. Ya, itu Tom, salah besar. aduh, pusing. Tidak pantas membandingkan antara Muhammad dengan siapapun juga. Tidak pantas. Udah, Tom, gantian, oke. Tom, udah duduk lagi. Bang Chris, mau maju nggak? Apa? Ya. Maju deh, jangan bikin malu kelas. Saya tidak memprovokasi, tetapi Silakan. ini alur Tom, udah. berpikir. Tom, Tidak layak gantian Tom. membandingkan Muhammad dengan siapapun. Waduh. Itu berbahaya. Berbahaya. Iya, paham bahaya. Nih kesian nih si Chris nih udah nungguin nih. Yuk, Chris. Maju, Chris. Silakan pikir baik-baik. Silakan, Bang. Pikir baik-baik. Iya, Itu Tom. logika cacat. La haula wala quwata illa billah. Jangan bikin malu kelas dong, Tom. Chris, maju, Chris. Pak Tom, biar aja ibu itu mengambil kesimpulan dari data-data yang diambil ya. Kan tulisan yang lain kebaikan yang ditulis oleh Rasul Paulus dia tidak baca kan.
Dan saya kembali ke nubuat tadi tentang Yesus akan datang ya. Itu terjadi ya. Bukan hanya Paulus yang menubuatkan kedatangan Yesus, jadi mengangkat orang yang hidup dan yang mati ya. Kan sebelum pengangkatan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat ya dan kiamat. Dan ibu ini tidak akan termasuk diangkat, jadi akan menikmati kiamat. Itu kesimpulan saya karena ibu ini menafsir sesuai pemikirannya ya. Tidak percaya Yesus kan, menolak semua nubuatan. Jadi itu jangan sampai saudara-saudara yang lain terpengaruh dengan cara pikir ibu ini ya, sehingga sama-sama menikmati hari kiamat yang mengerikan. Ya. Jangan terpengaruh dengan ide-idenya atau pendapatnya. Jadi Ketua baca kelas, ambil saja alih ketua kelas ini. Aduh, tidak ada yang beres ini. saja Alkitab dan Ini nggak ada kita guys kita nggak mau bantah narasinya nih, kita mau bilang bahaya aja nih. Nggak perlu dibantah. Oh nggak perlu ya? Apa yang perlu dibantah? Oh iya, jadi kita Nggak cuma apa-apa yang dia katakan, waspada anggaplah benar gitu ya. Semua tentang Paulus, Ya anggaplah benar. waspada bahaya gitu ya. Tetapi ketika dia Oke. membandingkan Tom. dengan Muhammad, itu salah besar. Aduh. Itu salah besar. Ya oke. Salah besar tapi yang benar gimana Tom? Ada dalil nggak counternya? Yang benar adalah Muhammad tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Oh iya itu. Dia Tidak. harus dihormati. Ketika begini, ketika dia dibandingkan Ketua dengan kelas, seorang seperti sepertinya Paulus, Ibu. itu Nah ini tidak layak. udah Tidak redundant nih, udah diulang-ulang aja Jadi nih Bang Tom. cara Tom, berpikir udah ini gantian ya Tom ya. sangat berbahaya. Tom, biar kita dengerin gurunya lagi. Kalau Yuk, kalau kita Tom, umat Tom, Kristen dijelek-jelekan, Paulus itu tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tom, udah gantian, ya dia lagi ya Tom. Ya, Saya biarin. suka ketua Ya. kelas ini. Ya. Mulai Oke. malam ini saya angkat menyala jadi Ya. ketua kelas Komang Siap, Fandi siap. Amro. Iya. Aduh, makasih kepala sekolah, terima kasih. Ayo silakan. Bun. Baik ya ketua kelas ya, Ibu dosen mau melanjutkan. Tom, memang pedih rasanya ketika kenyataan itu dibongkar. Enggak, Ibu dosen Bu, biasa tahu. saja, enggak ada yang pedih. Tapi Bu. Waduh Ibu Tom, dosen, Paulus kan tadi kan udah manusia. dikasih waktu Tom. Waduh, kamu bikin malu pedih, aja biasa, ini kamu. biasa saja. Gantian Tom. Mau tunggu di bawah, Tom tunggu di bawah ya. Aduh, ini bikin malu aja kamu ini. Tom. Mohon maaf ya Tom. Siapa yang coba membandingkan Nabi Muhammad dengan Paulus? Aduh Tom, Nabi Muhammad saja dibandingkan Yesus nggak ada apa-apanya. Yesus perspektif kalian. Nih saya bukan membandingkan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa loh ya. Nabi Muhammad saja dibandingkan dengan Yesus perspektif kalian tidak ada apa-apanya. Yesus kalian terkutuk. Yesus kalian itu ngambil keledai orang. Nabi Muhammad malah ngasih onta sama orang, ngasih sedekah sama orang lain. Nabi Yesus kalian yang adalah Tuhan itu tidak mampu berperang. 12 biji muridnya dipilih sama dia, 2 orang berkhianat. Nabi Muhammad bahkan semua sahabat-sahabat mempertaruhkan nyawa untuk melindungi beliau. Nah, Tuhan kalian ya meminta-minta kehidupannya. Nabi saya, beliau memang sengaja miskin, bukan berarti beliau minta-minta, enggak, karena beliau memberikan hartanya. Matthew Henry mengatakan bahwa Yesus itu meminta-minta. Dasarnya mana? Kita kasih dalil, kita kasih data. Kalau saya itu orangnya enggak suka berbicara asumsi, tapi nanti ya karena ini panjang lebar. Ibu dosen mau ngajarin top dulu. Nah, kalau Paulus ini, kalaupun mau membandingkan sama Pak Pipo, bahkan lebih terpercaya Pak Pipo. Minimal Pak Pipo punyalah kebun kemenyan gitu. Walaupun ku tembak dia ditolaknya cinta aku ya kan. Nggak sebanding. Paulus ini nggak ada yang nggak bisa. Siapa ya, robot gede pun takut aku membanding. Bahkan robot gede pun mungkin kejahatannya lebih mulia robot gede gitu kan. Tapi nggak bisa. Maaf Tom. Maaf, Uni tidak bisa membandingkan Paulus dengan umat. Jangan kan, segar-segar pun mungkin lebih mulia segar-segar dibanding Paulus nih. Segar-segar masih minimal masih menjalankan tuh hukum ini. Kalau Paulus sudahlah membatalkan, menipu, merampok, wah ngeri kali bah. Nah, Nabi Muhammad itu bahkan ketika disandingkan dengan Tuhan Anda, jatuh kali martabatnya Yesus, serius. Ya, maaf ya Tom ya. Tapi Kita kalau ini ya silakan Tom. diputar balik, yang kalau ini direkam ya di awal tadi, ketika selesai menjelaskan Paulus, dia kemudian membandingkan dengan Nabi Muhammad. Di situ kesalahan berpikir Uni. Jadi jangan sekali-sekali lagi menjelaskan
ketika engkau menjelaskan Paulus dan kau bandingkan dengan Muhammad. Tidak layak, tidak pantas. PR sudah dibuat, Tom. PR udah dibuat belum PR? Menyan, tolong ditanya sama murid semuanya. PR udah bikin. Uni Cari tahu Bapak Tom, Paulus Tom. siapa. Uni merevisi ketika saya mengungkapkan pikiran saya. Jadi Uni mengambil apa yang saya pikirkan. Kalau nggak ada dalil Ini apa yang ngomong? diskusi Dalilnya, model dalilnya. apaan, teriak-teriak. Dalilnya gantian, tunggu gantian. Yang lain diem dulu. Gini. Yang lain diem dulu. Tom, dalil, Tom, dalil, Tom. Ini ngaco. Ini Pak Kris diem dulu. 1 menit. Aduh. Ketua kelas 1 menit. Ya, 1 siap, menit. siap. Ya udah, silakan Tom, silakan. Dalil. Saya harus akui Uni ini pintar ketika menangkap cara berpikir saya. Saya menangkap cara berpikir dia yang salah, tapi kemudian dia menyetujui apa yang saya ungkapkan untuk supaya dia tidak tersesat lagi. Jadi sebenarnya Uni harus akui bahwa apa yang saya ungkapkan itu menolong Uni. Jangan sampai mengcompare Nabi Muhammad dengan Paulus. Itu sangat berbahaya, Uni. Tungki, dalil tungki. Ya. Oke, jadi luruskan cara berpikir logikamu. Hati-hati. Oke, sekarang dalil tungki. Bang Kris atau Bang ada yang Kris dengan K, ada Saya yang masuk Kris sedikit, dengan Pak C. Ketua Oke, siap, kelas, saya masuk siap, sedikit. Pak Oke. Pelopor, siap. Untuk pesan Pak Tom, jadi Anda jangan bermain logika kalkulasi di sini. Sudah pemain semua di sini Pak Tom ya. Terus kemudian satu lagi, kalau habis turun dari ini, dari sini room sini, tolong segera ke kantor selesaikan administrasi. Silakan. Nanti saya ingetin, nanti saya telepon mak bapaknya nih, Pak. 1 menit Pak buat Tom Pak nih. Palopo. Ketua Waduh, kelas. kok 1 menit lagi gantian? 1 menit buat Pak Palopo. 1 menit ya. Gantian, Tom. Ini Kris dengan K atau Kris dengan C? Silakan. Siapa yang mau maju duluan? Ketua kelas gokil, tepuk tangan. Kris dengan K ya duluan, maju. Tapi kalau kita mau menjelaskan terus ada teriak-teriak begini kan nggak enak jadinya. Wah, kalau menjelaskan di waktunya saya nggak akan teriak-teriak, Pak. Kalau potong-potong yang saya teriak-teriak kurang ajar mah guru kan aduh pusing Ketua kelas saya. 1 menit dong buat Pak Ngadepin Palopo. ini. Iya, tunggu si Kris dulu. Ini saudara seiman, ini saudara sekelas kita loh. Ya Om Kris silakan Om. Yuk, si Kris, silakan Ya Kris. salam kenal dulu. Ya, salam kenal dia anak dulu. baru nih, mesti dipelajari. Ini Siapa Kris? saya baru nongol nih jadi kenalan dulu. Iya, itu. Kalau nggak potong-potong nggak Pepatah diteriakin berkata ya. bahwa tak kenal maka tak sayang. Iya. Tak kenal maka ku tendang kau keluar. Iya. Aduh, kepanjangan ini. Pak Kris. Ketua kelas yang ketua kelas yang tidak ngomong di mute ya ketua kelas ya. Iya, satu-satu makanya ngomongnya. Pak Kris, silakan Pak Kris. Nah ini bahas tentang apa sebenarnya? Waduh, Pak Kris. waduh. Udah Soalnya nanti saya dulu baru deh, mau berarti muncul nanti nih, dulu saya. Pak Kris, dengerin dulu. Bapak masuk-masuk kelas tadi langsung mau saya- maju-maju nih, aduh pusing. Iya tadi saya sempat dengar kata Umi ini bahwa kalau mau compare Yesus sama Muhammad itu Yesus nggak Kok ada jadi Yesus apa-apanya. sama Muhammad? Ini nabi palsu, Pak. Ini nggak ngomongin Yesus. Bapak makanya duduk dulu. Ini silakan Bang Kris dulu nih. Bang Kris, silakan Bang Kris. Bang Kris. Udahlah ketua kelas 1 menit buat Oke, saya. ya udah, ya nggak apa-apa. Tuh kan kurang baik apa nih ketua kelasnya nih? begini, Pak Aduh, Palopo. ya, heeh. Dalam Ada 2 Kris. dalam apologetika kadang-kadang konten kita harus berhati-hati, tetapi bagaimana menyimak cara berpikir orang lain secara logika. Nah, dalam hal ini saya kan sedang meluruskan cara berpikir Uni dan dia kaget dengan itu dan dia setuju, makanya dia merubah kembali. Jadi kalau Bapak Palopo bilang kita di situ Anda semua pemain, saya juga pemain Pak, cuma baru muncul aja. Tiap hari saya menyimak Anda. Udah, Saya 1 sudah menit lama lewat. tidak berdebat sebenarnya, udah malas berdebat karena ya Ya, posisi udah 1 berdebat menit nih. begini-begini Tom, aja. Tom, udah Ya, 1 menit lewat nih. gitu. Oke, Jadi, makasih. ya, Oke, ditampung. salam kenal buat Ya. Pak Palopo. Nanti kapan-kapan Ya, kita ngopi mantap. di Ya udah di ini Bajigau. ini udah lumayan nih. Bang Cris dengan C, Cris Walujan. Nah, sekarang saya manggilnya Walujan aja nih, Walujan. Ya, dibuka Walujan. mute-nya Bang Kris Walujan. Walujan. Mute-nya dibuka. Jan. Walujan. Jan. Mic saya ganggu, Ya. terganggu. Ya, silakan. Kedengaran? Ya, silakan maju. Iya.
Enggak, yang mau ditanggapi apa? Waduh, udah nggak nyimak nih, Ngapain di aduh. Gangguan signal aku. Saya udah mau dengerin fokus dia nanya apa yang mau dikatakan. Ini kok, ini ada murid. Aduh, Nggak nyimak. Gangguan signal. Pusing saya ngatur kelas kayak begini nih, aduh. Inilah kalau Bu dosen menjelaskan dicatat. Jangan kau main handphone di belakang. Aduh. Gangguan signal aku terganggu, maaf. Ya udah duduk lagi deh, Yang- duduk lagi udah. Diulang bisa? Udah, hah? Diulang bisa. Ya, nggak bisa. Emang kira TV apa ulang-ulangan YouTube-nya apa segala macam. Udah duduk aja dulu, diam dengerin. Ya Robi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi walaika, wabarakatuh. walaika. Oh, muslim bukan kamu? Oten. Oke. Oh, nyamar. Ada yang mau direspon? Oh, Ada yang mau maju? Umi Ini Rifa. Ya. Maju. Ngomong aja. Rifa. Iya, Uminya denger. Respon aja. Umi, La haula wala quwata illa billah. Umi kayaknya Uni, bukan Umi. Kapan Uni nikah sama abah kau? Uni, bukan Umi. iya jangan teriak-teriak dulu Iya, lah. iya. Ini Loh, kamu bukan dari apa. tadi teriak gimana? Umi. Iya. Teriak nanti Kita kan di sini kecantikan diskusi. uninya hilang. Kenapa Umi, tenang? ikan asin Tuh, siapkan buat ha. kelas. Gimana saya teriak? Kamu potong-potong gimana begini ini? rame-rame. Satu-satu. Ya udah ya Robi ngomong, maju, silakan. Oke. Ganti Uni aja ketua Rifa. kelas, saya aja. Uni Rifa ngomong dong, jangan seperti itu. Kamu seperti boneka kayaknya. Iya, ya Robi. Ya Allah, ya Rahman Mantap, Karim. begitulah. Jangan Oh ini boneka Barbie. anggap itu. Ini murid-murid butuh banget pengakuan sih. Udah cepet. Ya, saya ingin menanggapi apa yang dikatakan oleh Rifa tadi dengan Major diam dulu, dalil-dalilnya. Major kau diam dulu, Major. Saya ingin mendengar lagi dalil-dalil yang Rifa katakan tadi itu terdapat di mana? Di mana saja itu? Ya. Saya minta satu. Berarti saya harus mengajarkan lagi? Iya, ini Bu Bukan, dosen, saya maaf hanya ya. minta Iya, ini dalil yang Anda katakan Robi, tadi. ya Robi. Baik, Ya. Tadi si Simpulkan Chris aja ya. Ulan juga nggak, Ulujan juga nggak denger nih. Diulang tolong Bu dosen. Yang lain diam ya, yang lain diam. Baik, anak-anak ibu online semuanya sehat selalu. Apa kabar semua sehat? Sehat ya? Alhamdulillah. Dosen. Pintar. Menyan, Puji kemarin Tuhan, PR tentang Bapak sehat. Paulus sudah ada yang mengumpulkan, Menyan? Belum Bu, tadi Ya. ditanya. Tolong ya, dicari tahu siapa Bapak Paulus. Itu Ya, penting nanti banget untuk saya ingatkan. peradaban. Baik. Iya, nanti saya- Bab pengajaran ibu dosen online pada malam kali ini yang seperti ibu sudah berikan kepada kalian adalah tentang nabi palsu. Buku paket ini nanti akan kalian dapatkan sekitar ya mungkin 2 bulan yang akan datang. Ini akan launching dan rilis. Judul buku ini adalah nabi palsu. Subbab yang pertama itu adalah Paulus terindikasi nabi menurut Bible. Nah, kita akan melihat perilaku Paulus dulu. Pertama, Paulus seorang perampok. 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Siapa yang bertanya tadi tolong dicatat ya. Saya tidak mau mengulang-ulang lagi ya. Ya Robi. Saya juga. Ya Robi, ya Robi. Ya, Robi, catat. Ya, Robi, perampok. tolong kamu catat. Ya, catat. Ya. 2 Korintus pasal Catat 11 dulu, ayat catat 8. dulu. Paulus perampok. Saya bacakan ya. Jemaat-jemaat Tunggu, lain telah 2 kurampok dengan menerima Ya, tunjangan 2 dari mereka. 2 Korintus pasal 11 nomor Rifa. 8. 2 Korintus berapa? Makanya dengerin ibu bicara. Iya, karena itu kamu jangan 2 terlalu Korintus. cepat. Oke, pelan-pelan ya. Oke, ya, 2 mantap. Korintus pasal 11 nomor 8. Udah, Oke. Robi? Kalau Dia Ibu bicara, adalah nanti orang yang saya nggak minta bisa dengar. dipuji. Diam aja dulu yang lain. Aduh. Minta dipuji.
Ya, 2 Korintus pasal 12 nomor 11. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap sesuatu yang luar biasa itu. Dia minta dipuji. Oke. Ya. Lanjut. Dia adalah pendusta. Paulus berdusta dalam Roma pasal 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku Tunggu. Roma berapa? pasal 3 nomor 7. Roma Oke. pasal 3 nomor punggung 7. Ayo. Dia meminta upah duniawi. Ternyata motivasi dia selama ini menginjili itu ya untuk cuan. Di mana itu? 1 Korintus pasal 9 nomor 11. Oke. Oke. Terus Dia seorang penyamar. 1 Korintus pasal 9 nomor 20. Dia mengajarkan ajaran orang-orang pagan, penyembah berhala Zeus. Kisah para Rasul pasal 17 nomor 28. Dia mengutip perkataan Epimenides. Siapa Epimenides? Epimenides adalah seorang yang hadir oke 6 Rifa, abad. stop. Sudah. Waduh. Masih ada satu lagi. Tunggu. Masih ada lagi satu Sudah, lagi sudah. terakhir. Tunggu ya Robi. Terakhir Sudah, satu lagi. Ya Robi ya Terakhir, Sudah, Karim. semua ini kalau mau Aduh, di- satu lagi terakhir, satu terakhir nih. Saya juga lagi nyatet nih. Aduh. Nih, dia mengatakan apa-apa yang tidak difirmankan Tuhan. Ini melanggar Ulangan 18:20 ya. Mengatakan sesuatu yang tidak difirmankan Tuhan itu adalah kriteria nabi palsu. Di mana? 2 Korintus pasal 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Dor. Oke, ini siapa yang mau maju dulu nih? Aduh, ini saya ketua kelas nih jadi. Saya aja. Oke, Tom. Ya maju Tom. Jangan bikin Yang malu. pertama, Tom. cara sekali lagi menafsirkan Alkitab tidak bisa ayat per ayat, tapi perikop per perikop. Jadi kalau Uni mengambil ayat per ayat, itu cara menafsirkan Alkitab yang salah. Saya beri contoh aja, Roma 3 ayat 7. Tadi dia mengatakan bahwa Paulus berdosa. Oke ya? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Tenang dulu, saya bicara dulu ya Pak. Jadi kalau membahas konteks Roma 3 ayat 7, kita nggak bisa cuma mengambil konteks 3 ayat 7 langsung simpulkan bahwa Paulus berdosa. Nggak bisa. Jadi harus memahami perikopnya. Kita harus baca pasal 3 ayat 1 sampai 8. Kepada siapa? Dia ditujukan hari ini kepada orang-orang non-Yahudi yang berada di bawah dosa. Ya, jadi itu jelas sekali. Nah, kemudian ayat 7, perhatikan. Dia mengajukan sebuah pertanyaan retoris yang menekankan argumennya. Dia mengatakan bahwa jika kebohongannya atau dosanya memperlihatkan kebenaran Allah lebih jelas dan memberikan kemuliaan kepada Allah, mengapa dia masih dianggap bersalah atau dihakimi sebagai orang berdosa? Jadi ini pertanyaan retoris Uni. Jadi harus baca ya. Nah, kalau kita mengetahui perikop pasal 3 ayat 1 sampai 8, ya saya rasa Uni tidak akan belajar seperti saya. Karena kita belajar per perikop bukan per ayat. Tapi Jadi kalau di kita kitab mau sucinya nggak membahas- ada perikop bang. Yang aslinya kan nggak ada perikop bang. Ini abang belajar dari mana nih per perikop? Bukan. Ketua kelas sabar dulu. Oh iya Mbak. Ketua kelas diam aja. Oke, siap. Gimana sih ketua kelas berpihak? Harusnya ketua kelas itu adil. Iya. Ya netral aja. Saya nggak mau kamu nanti ditabok Uni itu aja. Nanti saya saya ditabok ganti juga. aja. Nanti saya kena Jadi, tabok juga. Oh, ya. Kalau kita berbicara Ya. ayat 7 itu terikat dengan ayat 1 sampai 8. Berbicara tentang kebenaran Allah dan manusia berdosa, tentang penghakiman yang adil. Ya, jadi kalau menyimpulkan Roma 3 ayat 7 itu bukan Paulus berdusta. Tom, jangan lama-lama, Ibu mau masuk ke materi selanjutnya ya. Ini kan Uni begitu, kalau tidak mau dengar saya, akhirnya begini jadinya. Dia langsung berdalih, karena apa? Cara menafsirkan Alkitab dia salah. Itu intinya. Om, Ya, itu di sini intinya. bukan ruang khotbah Om Tom. Silakan. Bukan, Pak Palopo, saya tidak berkhotbah, tapi saya mengajar cara menafsirkan Alkitab Aduh, yang muridnya benar. ngajar ini ya. Oke? Oke, saya ingin bertanya kepada Rifa. Aduh. Waduh, belum dijawab udah nanya nih, waduh.
Oke, Jadi Tom. apa yang Rifa disampaikan mengajar, Pak saya Tom juga harus itu mengajar betul. yang benar dong. Untuk menjawab. Ya, Tidak saya boleh. ya, Ini Robi kelas ini. tadi yang- Udah diam semua, diam. Biar ketua kelasnya ngomong dulu. Ketua kelas. Ya, kan Tom saya udah belum selesai, Tom? Belum. Belum. Sudah diinterupsi. Gimana Ya, sih? makanya ini teman-teman Oh, kamu iya, ini Tom. botol semua nih, aduh. Iya, botol emang Iya, mereka. makanya, udah, Tom, silakan lanjut Tom. Iya, jadi begini Uni, harus honesty juga cara berpikir bahwa Alkitab tidak bisa ditafsirkan dengan mencomot satu-satu per ayat, nggak bisa. Uni harus mengerti ada ayat-ayat yang terikat dengan ayat lain. Kemudian Ya, harus ya. mengerti Ya, kepada saya udah paham siapa itu, jangan dibaca satu ditujukan. ayat gitu. Udah, ya udah Tom. Mau yang Iya. lain, kasihan yang lain Tom. Jadi begini aja, Ini keburu istirahat ini. kasih saya kelas hermeneutika di sini supaya saya ajar untuk Oke, menafsirkan. itu nanti. Ini gantian dulu yang lain. Ini siapa yang Kan mau cuma nih? Uni yang mengajar, kasih saya Iya waktu Tom, mengajar. kasihan yang lain Tom. Ya ampun Tom, gantian Tom, saya juga banyak. Chris Lujan, ya Robi atau Chris dulu nih? Oke, saya baru. Oke ya Robi, silakan ya. Waduh, Oke. Bang Ardian Sam, Oke. saya mute ya. Rifa. Ya Robi, maju. Oke, kita. Iya, panggil Bu dosen dong. Enak aja, nggak sopan banget ya Bu dosen. Anda tidak memperkenalkan gelar Anda kepada saya Saya dengan adalah sertifikat. Oke, saya yaudah, adalah mulai sarjana sekarang. otodidak online Oke. STOO. Oke, Oke. oke, Rifa oke. MOW Oke, STOO. Oke. Udah. Bu Jadi dosen, kita bilang akan Bu dosen. buktikan yang pertama, Anda mengatakan bahwa Paulus merampok. Bukan saya, tapi Paulus sendiri yang mengaku, bukan saya. Maaf, Oh ya? nggak ikut-ikut saya ya. Ya, Saya oke. nggak suka memfitnah-fitnah orang Oke, ya. oke. Jadi begini, ini kan 2 Korintus 11 ayat 8. Mm-mm. Ayat 8 dan ayat 9 saja saya. Silikin. Silakan. Ya. Silakan. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan. au, Tunggu dulu. Tunggu dulu. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka. Au. Jangan dulu kejang-kejang, Rifa. Jangan dulu. Anda kan dosen, masa kan Anda begitu kepada murid-muridmu? Ibu dosen kan ekspresif stop. ya. Merespon Tenang. itu, merespon. Ya tenang. Jadi di sini dia katakan dia telah merampok dengan menerima tunjangan dari mereka. Jadi di sini ternyata di kepala Bu Rifa bahwa tunjangan-tunjangan untuk Paulus itu adalah kriteria merampok sesungguhnya. Bagus, dosen. Kan tertulis, Supaya kan aku tertulis dapat merampok, Pak. melayani kamu. Kan tertulis Jadi merampok, Pak. tunjangan-tunjangan ini diberikan oleh jemaat supaya Paulus dapat melayani mereka. Jemaat. Baru setelah itu Paulus mengatakan, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Jadi apakah memang betul apa yang dikatakan oleh Paulus di sini bahwa dia merampok? Apa betul-betul dia merampok, Ini kan Rifa? tertulisnya merampok, Bapak. Bagaimana menurut Anda? Ditulis Anda harus Saya pakai kan pengertian, dosen. diperintahkan oleh negara kita Anda ini harus pakai pengertian bersumpah dulu ya. Bicara pakai pemuda pengertian. berbahasa Indonesia. Di Nah, situ gimana? tertulisnya merampok. Gitu Ya sih. udah, Nah. saya Tertulisnya merampok. merampok rohani aku nggak ngerti ya. Silakan. Jadi bagaimana? Ya, jadi mestinya diksinya jangan Anda merampok, tidak bisa. jangan tertulis Anda merampok gitu kalau bukan merampok. Oke, gitu. sekarang adalah tugas Anda untuk menunjukkan Loh, apa bukti dia merampok. ya itu tertulis merampok, Bapak. Mana? Menyala, stop dulu Anda. Dia bilang. Stop dulu Anda. Ya, stop. Woi, mulut kamu dilem dulu. Dari tadi kamu teriak-teriak begitu. Ini diskusi di sini. Oke, Rifa. Ya, izin Bang Ya, Yaro. bagaimana? Bang Yaro, izin Di sebentar. mana buktinya? Apa yang dirampok Bang Menyala ini oleh ketua kelas di sini. Paulus? Makanya nih apa? Ayo Rifa. Begini loh ya Robi. Ya, silakan. Di situ kan tertulis
dia merampok, ya kan? Ya, betul. Kalau orang udah ngaku merampok, ngapain lagi saya minta bukti? Iya. Orang dia udah ngaku. Misalnya Menyan nih, Menyan ngaku, Bu, saya ngompol. Nggak mungkin saya lihat sini, saya lihat di dalam celana kamu ngompolannya. Iya. Anda itu kalau kalau saya Mungkin kan mengatakan saya lihat, saya suruh Kan dia jadi, ke toilet. jadi saya yang kena kan? Rifa, Anda tidak berkualifikasi dosen kalau begitu. Aduh, jadi Anda saya. tidak Saya itu punya kualifikasi Jadi saya. STOO, Oh, sarjana. bagus. Kalau SD otodidak tidak itu tidak perlu dikatakan. Jadi saya. Karena Anda itu Menyan? hanya Perlu tidak mengatakan kira-kira Ibu Menyan, kalau Menyan ngaku aku ngompol, Bu, perlu nggak Ibu lihat celana Ya dalamnya kalau saya bilang saya ngompol ya saya Harus ngompol perlu. Bu. Aduh, Harus ini perlu. kenapa jadi kasusnya saya ngompol ini? Ayo Rifa jelaskan dulu. Enggak, ini si Tom aja berak di tempat nih, berak di celana. Menyala. Stop dulu. Ketua kelas ngapain? Ya. Bagaimana? Ya, ya, Romi ya, Rifa ya, ini ya. seperti ini. Ini bukan Mana Romi ini? Tiffany, ini bukan Romi. Ya. Saya aja yang jelaskan. Izin dulu, Bang Robi, Ayo. izin dulu. Bang Menyala, Ya. ketua kelas disapa dulu ini dosen yang dari Ya, Vatikan ini yang saya Bang Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patrick SpongeBob di sini. izin ya teman-teman, ini Bang Ardiansa ini S4 dari Vatikan, dia cari S4-nya di Vatikan, S4 sarjana teologi ya. Rifa, ya kita lanjut dengan Rifa ya. Rifa, coba kamu buktikan apa saja yang dirampok oleh Tertulis di situ merampok Bapak. Paulus. Menyan kamu urus ya, Menyan ya. Ibu masih ada SD urusan nih. juga pasti Ketua katakan bahwa kelasnya diam memang itu dulu. merampok. Nanti Anak saya SD. yang kena dibilang ngompol, dibilang Hei. ini, dibilang itu karena kebotolan kalian ini. Menyala Aduh. ini bagaimana kamu? Saya bertanya kepada Rifa. Iya, kamu nanya kan dari mana merampok? Itu tertulis di situ merampok. Anda menghina Rifa karena Apanya yang Rifa mau merampok? menjawab kamu Merampok apa? menyela. Ya di ayatnya coba baca ayatnya. Iya, ayatnya begitu, tetapi ayat itu harus Ya udah baca difikirkan dengan ayatnya, baca pikiran ayatnya, jangan otak. baca saya, baca ayatnya. Astagfirullahaladzim. misalnya. Ya. Jadi Alkitab, untuk memahami Alkitab itu sudah seperti disampaikan Pak Tom. Tidak bisa per ayat saja, Harus tapi harus seperti itu. baca semua ayat-ayat karena Tidak Jadi boleh. ayatnya salah nih nulis perampok. Jadi ayatnya salah nih menulis Halo. perampok. Rifa, Anda kalau itu harus di- orang mengatakan bahwa Jadi Anda ayatnya makan nih sapi, salah. apakah Oke, Anda langsung Bu. makan sapi? Bu, berarti ayatnya salah, Bu. Mestinya nggak ada Tidak, tulisan ketua merampok, kelas. Bu. Ini Ibu ketua ini kelas. kan Rifa. belajar Biar saya otodidak jelaskan, ya. saya Aduh. jelaskan. Iya, Oh, Rifa. ayat itu. Pahami Rifa. dulu. Susah dong ini kalau semua ngomong. Satu-satu, Oke. satu-satu. Ayat itu. Oke, ini waktu saya ya. Ya. Rifa, Oke. Anda kalau saya katakan Anda makan sapi, apakah Bang Robi, artinya izin dulu ya. Anda langsung makan Ketua sapi? kelas kirim nomor rekening ya, ketua kelas ya, sebentar ya sama kepala sekolah ya. Ya, ya. Rifa, Makan roti tadi, ya Robi makan roti. Tertulis nggak kamu makan roti Rifa, itu? jawab dulu. Kalau saya katakan Anda makan sapi, apakah Anda langsung makan sapi? Ya, kalau Anda tertulis, salah. kalau tertulis Salah makan Apa sapi. salahnya? pertanyaannya, kenapa Anda nggak mungkin manusia makan sapi? Gimana manusia mau makan sapi? Yang disebut dengan sapi adalah satu jenis makhluk yang Lah itu memiliki maksudnya. Jadi syarat. Loh? Oke. Loh? Oke. Tunggu Itu dulu. maksud Ketika saya. Anda Jadi bilang sekarang kamu bahwa harus menjelaskan. saya nih lagi Kamu ngomong. harus Kalau menjelaskan Paulus itu. kalau saya lagi bicara merampok dipotong-potong, apa? udah ngomong terus, ngomong terus. Oh, Coba jawab dulu ya Robi. Ya, kamu ngomong Anda dulu, ini ntar Cuma gantian. framing. Aduh. Cuma ilmu penjual obat panuka das urap di pasar-pasar. Aduh. Saru, kamu tidak memiliki pengertian. Ketua kelas. Ya, udah gantian. Tom, tunggu. Bang Kris nih belum ngomong. Bang Kris F. Silakan Bang Kris. Nah, silakan Bang Kris. Ya, Bang Kris. Tidak, jadi saya Chris F dulu, Chris F dulu. seperti apa yang disampaikan oleh Bang Tom tadi. Jangan kita coba-coba hanya mencomot satu ayat lalu kita klaim bahwa itu seperti itu. Kita harus pelajari dulu semua ayat-ayat yang ada di dalam perikop itu karena semua ayat itu berkesinambungan. Kira-kira pesannya apa? Karena Alkitab itu, ayat-ayat Alkitab itu bukan hanya secara logo saja, tetapi ada rema. Ini yang perlu kita pelajari.
Jadi kalau umpamanya ada di situ dikatakan bahwa Sebentar, Paulus sebentar. berkata Pak bahwa aku Kis. merampok. Pak Kis, Anda ini lari Ya. ke Rema ke Logos nggak nyambung. Nih lagi soal merampok Pak, tertulis di situ Ini merampok. merampok Boleh. secara tekstual, itu yang diterjemahkan, itu yang kita bahas. Pak Kris tolong fokus Pak Kris. Mau bahas soal rampok apa mau pindah dulu nih? Ya, kita soal merampok. Ada tema lagi Menyan ya. Ini ada topik kita juga nih ya. Ini topik yang cukup menarik ya. Masih Nah, satu bab sama ya. ini. Tapi ini Ibu akan Selesaikan dulu soal jelaskan ya. perampokan ini. Iya makanya nih si Kris nih teman kita nih Kris. Udah gantian dulu. Soal perampokan. Udah Kris Lujan dulu, Lujan. Silakan Lujan. Oke, silakan Pak Kris. Kris Walujan. Oh, Kris Walujan, silakan Pak Kris Walujan. Halo Jan, main yuk. Ketua kelas. Nah, udah dia nggak jawab tuh. Ya udah, Bang Tom lagi, Bang Tom. Oke. Enggak. Nah, tuh dia nyaut tuh. Waduh, Bisa ulangi ayatnya ada tadi? gangguan signal saya ini. Waduh. Ampun, Main ayatnya dulu, Pak. diulang lagi kau ini, Kris. Aduh. Bukan saya kan nggak nyimak ayatnya yang dia maksud itu perampokan yang mana. Astaga. Menyan nanti kasih tahu sama teman-teman yang ketinggalan karena otaknya kececeran di mana-mana nanti aja ya. Ibu mau kasih Uni, satu materi yang cukup Nggak ini usah lah lagi ya. pakai kalimat-kalimat Soalnya Ibu menghina otak kececeran. Tidak iya harus maaf ya Ibu Coba baca bicara dalam kitab dengan Ibrani. etika aja. Makanan keras untuk orang dewasa, makanan bubur itu untuk Tidak. anak kecil. Anda Makanan bukan anak keras kecil. yang dimaksudkan Saya mengikuti itu bukan Yesus. seperti Saya itu. bahkan mengikuti Paulus dalam Ibrani mengatakan makanan keras untuk orang dewasa. Jadi kalau Oke, otak-otak begini, kalian oke. kececer jangan salahkan Ibu dosen. Oke, Ibu dosen melanjut pembelajaran Oke, Ibu dosen benar, ya. bentar. Kita selesaikan Oh, dulu tolong dong perampokan ketua ini. kelas si Tom ini disuruh berdiri di belakang sekolah aja dulu Tom. ya. Oh, Nanti dia suruh, udah takut suruh sama Tadi jualan udah dulu. ditulis dalilnya, Ayat kamu nggak 8, nyatet. Nah tuh, Uni udah takut sama itu saya. si Kris mau jawab tuh Ya, dalilnya. suruh jualan dulu dia. 2 Jualan bakso Korintus. borok dulu dia. Baik. Ibu ini satu materi lagi. Ayat 8 Bang Tom. Nah tuh. Oke, materi selanjutnya adalah Paulus mengutuk hukum Taurat, mengutuk Yesus dan mengutuk murid Yesus serta mengutuk pengajaran-pengajaran Nabi Bani Israel ya. Menyan, PR tentang bapaknya Paulus nanti tolong dikumpulkan ya Menyan di meja Belum Ibu ada yang ya. jawab soal bapaknya Paulus Bu. Cari tahu 1500 tahun Ibu kasih kesempatan buat nyari ya. Itu harus ditemukan. Itu penting banget buat peradaban. Ibu nggak mau tahu ya. Kalau nggak kalian nggak lulus loh. Iya, Kalian Bu. ngulang lagi dari kelas pertama ya kalau kalian nggak dapat. Iya, Baik. Bu, iya, Bu. Materi selanjutnya adalah Paulus mengutuk hukum Taurat, mengutuk Yesus dan saya bisa simpulkan ajaran Paulus adalah ajaran terkutuk ya. Baik, kita lanjut ke tema berikut ini. Maaf ya ini agak segede ngiri-ngiri sedap, tolong di tap ya biar kelas ini nggak rungkat. Pertama, Paulus mengutuk Yesus. Kalian sudah tahu ayat yang membahagiakan ini ya, Galatia pasal 3:13 ini. Di ayat ini bukan hanya sekedar Yesus yang terkutuk tapi juga hukum Taurat. Kalau kita baca di sini Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Bayangin tuh. Hukum Oke, Taurat adalah boleh stop kutukan. di situ, saya jelaskan. Nah, dengan mengatakan bahwa terkutuklah Boleh orang yang stop di digantung pada Galatia kayu salib. Diam 3 pasal dulu, 13. ya ampun. Ini mana Makanya dicatat. Kamu kerja nggak sih, Makanya Nyan? dicatat. Saya akan jelaskan Galatia, Galatia 3 pasal 13. 3:13. Dicatat Ya. Tom, dicatat dulu Tom. Nanti giliran kamu mau 2 jam kamu mau jelasin nggak apa-apa Tom. Belum dibaca sudah mau dijelaskan. Ini materinya cuma sebentar kok Menyan Saya ya. nggak perlu baca, Ini saya sudah LKS-nya udah hafal. Ibu bagikan ya Menyan. Kamu udah ambil tadi ya? Udah, Bagikan udah, ke teman-teman kamu Udah. LKS-nya. Oke. Paulus mengajarkan untuk meninggalkan ajaran Yesus. Ini tertulis di Ibrani pasal 6 nomor 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan azas-azas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Paulus mengajak meninggalkan azas-azas ajaran Yesus. Keterlaluan. Kemudian Paulus selain mengutuk hukum Taurat di Galatia pasal 3:13, dia juga menghina hukum Taurat lebih keji lagi dengan mengatakan dalam Galatia pasal 3 ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Bukan hanya hukum Taurat yang terkutuk, bukan hanya Yesus yang terkutuk, bahkan mereka Musa itu terkutuk karena melakukan hukum Taurat. Semua Bani Israel terkutuk karena mereka pasti melakukan hukum Taurat. Mereka terkutuk semuanya. Makanya aku bilang ajaran Paulus ini ajaran terkutuk ya. Oke, saya rasa Dan- udah cukup. Nah, ya. Maaf ya, belum ini sedikit Sebentar. lagi nih. Bang Ardi monitor nggak Bang Ardi?
Monitor. Ini gantian saya dipanggil guru WP nih. Aduh, sini ini gara-gara ngerokok tadi malam nih. Coba nih ada dipanggil nih. Abang jadi ketua kelas dulu ya Bang ya, gantian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Menyan. PR jangan lupa Menyan ya. PR siapa Bapak Paulus? Nah, PR siapa Bapak Paulus? Nah, kemudian Paulus menghina hukum Taurat. Padahal kalau kita baca dalam kitab Mazmur